Kalau titik dalam Al-Quran seperti dikemukakan oleh Ibnul Jauzi dalam karya ilmiahnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, itu kalau ba titiknya berapa ibu-ibu? Kalau ba 1, kalau ta 2, kalau sa 3. Kalau semua dalam Al-Quran berapa titiknya? Ada satu kitab bernama Tarikh Baghdad, Sejarah Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi. Di sana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok pada hari kiamat akan ada 3 manusia di atas semacam bukit dari bisik. Jadi ada bukit di hari kiamat terbuat dari minyak misik yang harum. Di sana ada 3 orang. Satu di antaranya ialah di Tarikh Baghdad. Di sini dijelaskan orang yang membaca Al-Quran kemudian mengimami sholat dengan membaca Al-Quran dan diridhoi oleh kaumnya. Hafal Al-Quran, mengimami Al-Quran, mengimami sholat dengan Al-Quran, dan diridhoi oleh jamaahnya. 1. Yang kedua adalah orang yang mengajak manusia, orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah. Bapak tidak bisa mondok, tapi mengajak orang ke pondok. Termasuk 3 manusia yang di atas tumpukan pasir bisik di hari kiamat. Kita mengajak 1 orang ke masjid, kita mengajak 1 orang ke pondok pesantren, kita mengajak ke 1 orang pada cinta Al-Quran, termasuk manusia yang akan ditempatkan di atas semacam bukit pasir tapi dari misik di hari kiamat. Itu yang kedua, mengajak ke jalan Allah. Para kiai, Masya Allah, para ustadz mengajarkan Al-Quran, ibu nyai. Dan kita amat sedih dengan meninggalnya banyaknya ulama yang meninggal. 1 tahun yang kita lewati ini, berapa bulan ini, sudah ratusan kiai yang meninggal dunia. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis, ada yang ahli fikih, ada yang ahli Quran, ada yang ahli sastra Arab, ada yang ahli tasawuf, ada mursyid tariqah. Banyak sekali selama beberapa bulan ini para kiai yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia-manusia yang mengajak ke jalan Allah. Kita doakan semoga anak-anak yang mondok ini menjadi kader, pengganti, estafet, penerus untuk melanjutkan perjuangan para ulama, perjuangan para kiai. Kelak insya Allah syariat Islam, ajaran Islam, sirah Nabi, sunnah Nabi dijaga oleh Allah di atas bumi Indonesia yang tercinta ini. Yang ketiga, yaitu budak
yang status sosialnya budak tidak terhormat. Budak itu bisa dijual belikan, tapi meskipun status sosialnya rendah, budak, tapi tidak menyibukkan dia lupa akhirat. Kuli tapi tidak lupa akhirat. Budak tidak lupa akhirat. Orang miskin tidak lupa akhirat. Orang menderita tidak lupa akhirat. Orang rendah tidak lupa akhirat. Ini manusia yang insya Allah ditempatkan oleh Allah di bukit pasir misik di hari kiamat. Semoga kita mengisi di antara tiga itu. Al-Quranul Karim, saya pernah membaca dalam satu kitab penelitian berjudul Mukjizat Quraniyah, bahwa huruf di Al-Quran ada qaf. Dalam Al-Quran itu qaf itu terdapat 7.034 kali. Sudah pernah menghitung? Belum ya? Kalau dalam Al-Quran huruf qaf itu terdapat 7.034 kali. Kalau titik dalam Al-Quran seperti dikemukakan oleh Ibnul Jauzi dalam karya ilmiahnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, itu kalau ba titiknya berapa ibu-ibu? Kalau ba 1, kalau ta 2, kalau sa 3, kalau semua dalam Al-Quran berapa titiknya? Itu ada orang yang menghitung secara manual, tidak pakai komputer. Zaman kuno secara manual dihitung, dan saya pelajari jumlahnya itu 1.025.000 lebih 30 titik. Jadi berapa jumlahnya? 1.025.030 titik dalam Al-Quran. Sedangkan di antara huruf hijaiyah Al-Quran itu huruf qaf terdapat 7.034 titik. Nah, ternyata dalam Al-Quran, Quran mengatakan Quran, kata Quran dalam Quran itu terdapat 70 kali. Saya pernah mempelajari itu, bahwa kata Quran dalam Al-Quran itu terdapat berapa? 70 kali. Ada kata Quran di dalam Al-Quran 70 kali. Nah, di antara 70 kali kata Quran terdapat dalam Al-Quran, adik-adik yang saya banggakan dengan hafalan Al-Qurannya, dulu saya belajar Qurannya seperti ini ke ayah saya, jadi dihitung semua, ini berapa kali, ini berapa kali. Nah, kata Quran di dalam Al-Quran itu 70 kali. Di antara 70 kali itu ada jaminan Al-Quran dimudahkan Allah untuk dihafal. Terdapat dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh-sungguh aku mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka Pak Hasyim Musadi, Kiai Hasyim Musadi pernah mengatakan kepada saya, seluruh Indonesia orang yang hafal Quran mencapai 2,5 juta. 2,5 juta. Ini Al-Quran dimudahkan untuk dihafalkan.